Sudah diumumkan lebih dulu, akhirnya kita mendapatkan trailer pertama untuk Thor Love and Thunder. Setelah sebelumnya kita hanya mendapatkan teaser saja. Di sini banyak adegan baru pastinya, dan dengan begitu kita hanya akan membahas adegan baru. Sementara adegan yang sudah ada di teaser bisa dilihat di video breakdown kita sebelumnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Di awal-awal kita langsung dibuka dengan adegan di mana Korg menceritakan kisah Thor kepada anak-anak. Thor dijuluki sebagai Space Viking dan diceritakan juga bagaimana Thor membentuk kembali badannya setelah menyelamatkan bumi untuk yang ke-500 kalinya. Tentu ini merujuk ke pertempuran melawan Thanos di Avengers Endgame. Saking kerasnya latihan Thor, bahkan dia juga menarik kapal Guardians of the Galaxy atau Milano dalam latihannya. Kita juga akhirnya bisa melihat sang dewa petir merubah pakaiannya lagi menggunakan petir, seperti yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Lalu kita melihat interaksi pertama antara Thor dan Jane setelah sekian lama, di mana Thor yang senang dengan kembalinya Mjolnir malah terkejut dengan Jane yang sudah berpenampilan menjadi Thor. Di sini juga entah kenapa Thor memakai helm yang punya bentuk baru, tidak seperti helm-helm sebelumnya. Kemudian kita melihat penampakan seseorang yang menaiki kuda terbang, yang mana sebenarnya pengguna kuda terbang adalah Valkyrie, seperti yang kita lihat di Endgame. Namun sepertinya yang menaikinya kali ini adalah Jane Foster. Dalam adegan di awal dan di akhir trailer, Jane ditunjukkan berada di sebuah tempat yang mirip kuil. Sepertinya di tempat inilah dia mendapatkan kekuatan sebagai Thor. Dan jika diperhatikan baik-baik, helm Jane bisa terbuka dan tertutup secara otomatis, mirip seperti penggunaan nanoteknologi di armor Iron Man. Tapi kemungkinan besar untuk kasus Jane ini karena sihir. Kita juga diperlihatkan penampilan lebih dekat dari kedua kambing Thor, Tugneser dan Todgrinder. Memang betul nampaknya kapal yang ditarik kambing ini menggunakan energi Bifrost untuk melintasi berbagai realm atau alam. Buktinya Thor harus menancapkan Stormbreaker terlebih dahulu, dan Stormbreaker dikenal punya kemampuan untuk membuka Bifrost, seperti yang kita pernah lihat di Avengers Infinity War. Thor mengatakan bahwa Jane dan dia terakhir kali bertemu 8 tahun yang lalu. Jika Thor Love and Thunder terjadi di tahun 2024 setelah Endgame, maka 8 tahun yang lalu adalah 2014. Dan itu masuk akal mengingat mereka sudah tidak berjumpa di Avengers Age of Ultron tahun 2015. Dan akhirnya kita mendapatkan penampakan dari seorang Gore the God Butcher, musuh utama di film ini yang diperankan oleh sang Batman Christian Bale. Sepertinya asal-usul Gore the God Butcher tidak akan berbeda dari komik, yang mana dia adalah hamba dewa yang dikecewakan karena permohonannya tidak dikabulkan oleh para dewa. Ini membuat motivasinya adalah untuk membantai semua dewa yang terkenal hanya egois dan memikirkan dirinya sendiri. Ada juga penampakan pertama dari senjata Gore, yaitu pedang yang bernama All Black Necrosword. Penampilannya memang tidak terlalu mirip dengan di komik, tapi sepertinya asal-usul pedang ini akan sama, di mana pedang ini diberikan oleh dewa simbiot Null kepada Gore. Dan bisa saja Null akan ikut hadir di film ini walaupun mungkin hanya untuk sesaat. Jika betul-betul hadir, maka ini menjadi indikasi bahwa simbiot eksis di MCU, sehingga bisa menjadi jalan untuk kemunculan Venom, Carnage, dan lain-lain. Walaupun itu cukup susah karena masih harus berurusan dengan lisensi milik Sony. Bicara tentang Necrosword, Gore di sini ketika mencoba menancapkan Necrosword berdampak besar di planet yang dia tempati itu. Terlihat aliran listrik besar muncul menyelimuti planet. Namun bisa saja ini adalah adegan yang berbeda di mana Thor mengeluarkan kekuatannya. Lalu ada Valkyrie yang bertarung dengan Gore the God Butcher. Untuk beradu dengan pedang Gore, Raja Asgard yang baru itu tampaknya memakai Thunderbolt milik Zeus. Dan ini bisa saja menjadi petunjuk bahwa Zeus nantinya akan dibunuh oleh Gore di film ini. Hal menarik lainnya adalah kekuatan dari Mjolnir. Diperlihatkan ketika Jane melawan pasukan penjaga Zeus. Di situ Mjolnir tampak bisa membelah diri menjadi banyak ketika dilemparkan. Yang mana ini jadi kemampuan baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dan mungkin ini adalah kemampuan yang memang hanya dimiliki oleh Jane Foster Thor. Dengan alasan yang belum diketahui, Thor ditahan oleh Zeus. Sekaligus kita bisa melihat penampilan pertama dari Russell Crowe sebagai Zeus. Di adegan penutup ini berisi komedi, di mana Zeus membuka semua pakaian Thor sampai-sampai bagian bawah juga. Hal itu membuat para wanita dan pria yang berada di dekat Zeus menjadi terpana sampai pingsan. Bahkan penjaga Zeus pun hampir saja tumbang dibuat Thor.
Sementara itu Thor dan Jane juga terlihat melawan penjaga Zeus. Apapun itu, kita hanya bisa berharap film ini akan sukses seperti Thor Ragnarok. Bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal betapa menyenangkan ketika menonton dengan berbagai bumbu komedi di dalamnya. Sekalian semoga Taika Waititi bisa memaksimalkan seorang Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher, penjahat utama yang sudah punya potensi besar sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin kita akan melihat penjahat Marvel yang paling mengerikan yang pernah kita lihat.